Assalamualaikum Ustadz. Afwan, mohon penjelasannya. Istiqomah sama dengan memegang bara api. Dan mohon nasihat karena saya sedang futur. Yang berikutnya ada lagi, Afwan, saya mau bertanya apa yang harus kita lakukan supaya istiqomah sampai husnul khotimah. Bagaimana caranya menghindar dari bisikan setan. Kadang kalau lagi sholat, ini hati suka diganggu bisikan setan dengan kata-kata yang melenceng. Bagaimana cara mengatasinya? Jazakallah khair. Na'am, barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Kalau bicara tentang bagaimana istiqamah mungkin tadi kita sudah sampaikan. Yang namanya orang berpegang teguh dengan agama ini berat. Seperti memegang bara api. Yang Islamnya sedang santai, merasa nyaman di tengah-tengah fitnah, maka perlu ditanyakan. Jangan-jangan Islam yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan aturan, tapi Islam yang sesuai dengan kemauan. Karena ada orang Islamnya sesuai kemauan dia. Mana yang dia suka dia kerjakan, mana yang dia tidak suka dia tinggalkan. Padahal Nabi SAW menyebutkan seperti memegang bara api. Berat. Ini di masa yang penuh dengan fitnah. Ya. Seperti di masa kita sekarang. Jadi hendaklah setiap muslim introspeksi diri. Kalau anak Islamnya kok kayaknya santai banget anaknya. Jangan-jangan Islam kita itu bukan ikut aturan. Tapi ikut kemauan kita. Maka kita perlu belajar lagi. Banyak model-model Islam. Tapi yang Nabi sebutkan, nanti orang yang memegang teguh agama ini bima antum alih, sesuai dengan apa yang kalian kerjakan, yakni para sahabat Nabi, baru dia akan merasakan seperti memegang bara api berat. Apa yang harus dia lakukan, apalagi kadang kala datang futur ya, malas, maka tugas kita membentengi diri kita dengan menuntut ilmu supaya kita nggak salah beragama. Yang kedua dengan banyak berzikir. Agar kita memiliki perisai, memiliki benteng yang setan gak bisa godain kita. Karena orang-orang futur ini biasanya karena kecapean beragama. Melaksanakan agama berlebihan dia bisa futur. Tapi juga bisa karena memang kondisi manusia. Imannya itu memang naik turun. Tatkala sedang futur, sedang capek, lelah, tolong jangan dipaksain untuk melaksanakan yang sunnah-sunnah. Jaga yang wajib. Ini ketika imannya lemah, yang wajib dijaga. Soalnya kadang-kala ada orang yang tetap maksa ya untuk melaksanakan yang sunnah-sunnah dalam kondisi dia sedang lemah gitu. Yang ditakutkan dia akhirnya malah mental. Maka tatkala kondisimu lemah, yang wajib dijaga. Dijagain yang wajib. Dengan memperbanyak zikir ya, amalan-amalan yang ringan. Yang insya Allah akan menyebabkan dia tetap bisa survive ya, menghadapi godaan ketika imannya sedang turun. Lalu jamaah, wasailul istiqamah ya, tadi ditanyakan tentang apa sih sebab-sebab yang kita supaya terus istiqamah sampai ajal menyebut kita. Ya berdoa memohon kepada Allah dan terus beramal. Nasihat yang disampaikan jangan hanya menjadi wacana dan wawasan. Berapa banyak orang yang nonton kajian, yang mendengarkan kajian, mungkin ada 1.000 orang. 1.500, Masya Allah banyak. Mungkin lebih, mungkin kurang. Berapa di antara mereka yang mengamalkan? Karena kalau nasihat itu ditunda pengamalannya, ditakutkan datang fitnah dia gak sempat beramal. Dan bisa jadi dia mati dalam kondisi kafir nanti. Nabi SAW mengatakan badiru bil a'mal. Segeralah kalian beramal. Fitanan kakita'il lailil mudlim. Sebelum datang fitnah-fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan. Pagi harinya masih beriman. Sore harinya sudah kafir. Allah jamaah. Kayaknya kita berada di masa itu.
Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore harinya masih beriman, paginya sudah kafir. Kenapa itu terjadi? Dunia yang menggoda. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Sedikit kenikmatan dunia yang bakal dia tinggal sebenarnya. Maka amalkan nasihat-nasihat yang ada. Jangan cuma mendengarkan ngaji tapi tidak mempraktekkan dalam kehidupan ini. Hadza wallahu a'lam bishawab.